Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana binail ridha was sa'adah wa nakuma bil wajibati fi ibadati wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat. Mengawali khutbah Jumat kali ini, kembali hati mengingatkan kepada kita semua, mari kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sesungguhnya, mari kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah jalan terang menuju kehadirannya. Semoga kita semua menuju ke jalannya dengan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia dianugerahi unsur-unsur imaterial yang lengkap, yaitu ada ruh, ada akal, ada hati, dan juga ada nafsu. Dari komponen imaterial ini, manusia hakikatnya adalah makhluk yang spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Ruh misalnya memiliki sifat yang suci, cenderung kepada kesejatian hakikat, lebih dekat kepada Allah. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini, mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan. Bagi yang mampu mengendalikan nafsunya, nafsu ammarah, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh jiwa tirani dengan memenuhi kesenangan dasarnya, maka ia akan menjadi pribadi yang pincang. Sebagai makhluk spiritual, manusia seharusnya mampu membersihkan hatinya dengan melakukan latihan-latihan kebaikan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam jiwa manusia ini sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan dan peradaban, yaitu penyakit hati yang menimbulkan sifat yang buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat itu akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya. Ketiga sifat hati itu adalah hasad, iri hati, riya, dan ujub atau berbangga pada diri sendiri. Dari ketiga penyakit itu, yang memiliki dampak yang paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri,
lingkungan masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan, peperangan fisik dengan saling membunuh dan menedakan diakibatkan oleh munculnya sifat dengki. Menurut Asy-Sya'rawi, penyakit jiwa yang bernama hasad ini benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menjelaskan sifat ini. Dalam Al-Quran digambarkan, Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Demikian juga Rasulullah SAW menyebut dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit hati ini. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kul nar fataba. Jauhkan dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad ini memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasad adalah kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan darinya. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak luar biasa. Secara psikologis, hasad memiliki dampak diantaranya membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tidak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman. Yang ketiga adalah munculnya ghibah, fitnah dan sebagainya. Yang keempat, munculnya kebencian dan permusuhan. Imam Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, penyakit umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama, bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Sifat hasad dengki ini, Al-Ghazali pernah berkisah tentang bahayanya kepada orang lain. Hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain, berusaha untuk menghilangkannya. Dia akan senang jika orang lain ditimpa musibah. Sebaiknya dia akan susah jika orang lain ditimpa atau mendapatkan kesenangan. Hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepadanya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya, karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Hasad pun bisa timbul bila seseorang menganggap dirinya lebih berhak mendapatkan nikmat dibanding orang lain. Pada hakikatnya, penyakit ini mengakibatkan si penderita tidak rela atas qada dan qadar Allah. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, sesungguhnya hakikat hasad ini bagian dari sikap menentang Allah, karena ia membuat si penderita benci kepada nikmat Allah atas hambanya, padahal Allah menginginkan nikmat tersebut untuknya. Hasad juga membuatnya senang dengan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya, padahal Allah benci jika nikmat itu hilang dari saudaranya. Jadi hasad itu hakikatnya menentang qada dan qadarnya Allah. Dampak hasad ini sangat luar biasa. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud tersebut menyebutkan bahwa hasad ini bisa menghancurkan seluruh catatan amal soleh, juga bisa menimbulkan kebencian sehingga ia sulit berbuat kebaikan pada orang yang ia dengki. Pada saat yang sama, ia pun akan sulit menerima kebaikan yang diberikan orang itu. Orang yang hasad akan sangat lelah. Orang yang selalu merasa senang jika orang lain ditimpa musibah akan sangat lelah. Sebab jika ia tidak pernah puas dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya, pikiran dan hatinya menjadi tumpul karena selalu memikirkan cemburu atas kenikmatan orang lain. Bila hasad yang memuncak akan mendorongnya untuk berbuat apapun
dengan menghilangkan kenikmatan orang lain, termasuk mencuri, memfitnah, bahkan membunuhnya. Dampak paling besar adalah hancurnya hati, hancurnya tali persaudaraan, dan tumbuh sumbernya kebencian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari uraian di atas tadi, kita bisa menunjukkan bahwa hasad atau dengki atau penyakit senang melihat orang lain susah jika melihat orang lain mendapatkan kesenangan, betul-betul merupakan musuh orang-orang beriman. Dan salah satu obat yang dapat menetralisirnya adalah memperbanyak syukur atas nikmat yang kita peroleh, sekecil apapun, untuk menjaga keseimbangan hidup. Bukankah Allah telah menjanjikan bahwa semakin banyak kita bersyukur kepadanya, justru Allah akan melimpahkan kenikmatan sehingga tidak terbatas. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Mudah-mudahan dalam khutbah Jumat yang singkat ini membawa kita menjadi orang-orang yang bersyukur, terhindar dari penyakit hati, hasad dan dengki. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku